Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ternyata di dunia Islam saat ini ada 6 mazhab yang berkembang. Apa saja yang masyhur adalah mazhab arba'ah 4, tapi ada 2 mazhab lagi. Ya, sebelum pembahasan itu kita harus ketahui bahwasanya sahabat Nabi Muhammad itu banyak ya. Di saat Haji Wado saja itu ada 70.000 seorang sahabat. Tetapi dari 70.000 sahabat Nabi itu yang berani berfatwa sesudah Nabi wafat hanya ada 130 orang. Yang lainnya hanya jadi perawi, ya pendengar perawi hadis. Yang berani berijtihad itu hanya 130 sahabat Nabi. Itu pun diantaranya itu yang banyak berfatwa hanya beberapa orang. Itu bahkan ada 7 orang doang yang banyak fatwanya ya. Jadi dari 130 sahabat yang berani berijtihad, hanya 7 sahabat Nabi yang banyak fatwanya ya, dan dijadikan rujukan oleh para imam mazhab 4 itu terutama. Karena Pak Imam Mazhab yang 4 ini adalah seorang tabi'in dan tabi-tabi'in. Nah, siapa saja 7 sahabat Nabi yang banyak fatwanya, yaitu seperti Sayyidina Umar bin Khattab sampai ke waris segala ya. Maka ada namanya Umarain ya. Umar bin Khattab ini banyak sekali meriwayatkan hukum-hukum. Yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ini banyak dipakai oleh Ahlul Bait dan oleh orang Syiah dan di mazhab yang kelima tadi nanti. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas ya sebagai ahli hadis dan juga ahli tafsir dengan tafsir Ibnu Abbas itu kan. Abdullah bin Umar juga sama. 7 sahabat inilah yang banyak berfatwa karena beliau-beliau ini langsung langsung dengan banyak yang bertanya. Pas zaman Nabi ini kan Islam berkembang ya ke berbagai daerah bahkan berbagai benua sampai ke Indonesia bahkan. Nah, sehingga dengan banyaknya tradisi budaya dan lain-lain, banyak permasalahan yang belum tuntas sehingga perlu diijtihadi. Para sahabat Nabi nah yang dipakai. Nah, kenapa? Karena beliau para sahabat Nabi ini yang tahu asbabun nuzul ayat Quran, tahu asbabun nuzul hadis, nah langsung mendengar langsung dari Nabi. Begitu. Dan ada sahabat Nabi itu yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Ummu Salamah, istri Nabi, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Banyak Abu Hurairah ini ya. Rahu Imam Bukhari. Banyak Abu Hurairah. Tapi fatwa yang mereka itu hanya sedikit. Nggak banyak. Termasuk Utsman bin Affan. Dan ada 5 orang sahabat yang banyak jadi rawi, tapi nggak banyak fatwa. Dan mereka ini adalah para mujtahid. Mujtahid mutlak ya. Para sahabat Nabi ini. Nah, kemudian tiba masa tabi'in ketika sahabat Nabi pada wafat. Nah, ini kan orang-orang juga berguru ke ada sahabat-sahabat Nabi ini punya murid loh. Jadi sahabat-sahabat Nabi punya murid. Orang-orang bertanya kepada murid-muridnya sahabat. Salah satunya siapa? Yaitu Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini ada seorang tabi'in. Tabi'in. Kenapa? Karena beliau pernah bertemu dengan 7 seorang sahabat Nabi. Guru-guru salah satu 7 orang guru ini salah gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu namanya Nu'man bin Sabit. Jadi Imam Abu Hanifah pernah berjumpa dengan 7 orang sahabat Nabi. Siapa itu? Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Aufa, Wasina bin Al-Asda, Ma'akil bin Yasar, Abdullah bin Anis, dan Abu Tuafail ya. Itu guru-guru Imam Hanafi dari kalangan sahabat, dan ada guru-guru Imam Hanafi dari tabi'in, dari murid-muridnya sahabat Nabi juga. Ini Imam Hanafi. Usianya 13 tahun lebih tua daripada Imam Malik. Nah, karena Imam Hanafi ini hidupnya itu Imam Hanafi itu sebenarnya dia itu lahir di Persia, di Iran, sekarang mah Persia. Lalu beliau hidup di Kufah. Kufah ini ibu kota khalifah ya, kekhalifahan. Jadi Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kotanya kan udah di Kufah itu.
sampai diganti sama Muawiyah. Nah, di Kufah ini dekat Baghdad itu banyak sekali problematik di sana. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang waktu zamannya Khalifah Bani Umayyah ini, Muawiyah ini, nggak sebanyak yang ada di Madinah dan nggak sebanyak yang ada di Mekah. Ya paling banyak di Madinah malah sahabat Nabi itu. Sehingga hadisnya juga terbatas, nggak banyak. Sehingga Imam Hanafi banyak menggunakan takwil terhadap ayat-ayat yang memang kan salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas daripada ayat Quran. Nah, karena hadisnya terbatas sehingga banyak pakai ro'yu, disebut ahlu ro'yu. Banyak pakai kias-kias dan menggunakan istisan, istishab, yang Hanafi itu. Selanjutnya, yang mazhab kedua yaitu mazhab Imam Malik, Malik bin Anas. Imam Malik ini hidup di Madinah, wafat di Madinah. Madinah itu banyak hadis, sehingga beliau mampu membuat kitab hadis pertama di dunia. Yang mana kitab hadis ini dibacakan di 70 orang para ulama di ahli Madinah. Dan dianggap baik dan sahih. Nah, Imam namanya kitab Al-Muwatta ya. Karena di Madinah itu banyak anak cucu sahabat Nabi yang hidup di sana. Banyak anak cucunya sahabat-sahabat Nabi. Sehingga banyak hadis di sana. Nggak banyak kesulitan ketika menemui masalah. Disebut ahli hadis juga. Imam Malik ini usianya lebih muda 13 tahun dari Imam Hanafi. Beliau itu sangat di pakar hadis, salah satu penulis pertama daripada kitab Al-Muwatta, kitab hadis pertama ya yang dibukukan. Selanjutnya adalah murid Imam Malik yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, di Gaza. Lalu hijrah ke Mekah sama ibunya itu karena seorang yatim. Di Mekah ini karena memang Imam Syafi'i ini masih bangsa Quraisy, masih sebuyut dengan kanjeng Nabi Muhammad. Satu dari Bani Muthalib ya, masih bangsa Quraisy lah. Makanya sih banyak keluarganya di Mekah. Lalu setelah di Mekah sampai di sana juga sangat ahli dan pakar sampai sampai menjadi imam Masjidil Haram pada usia 15 tahun di sana dia. Dibawa sama gubernur Mekah ke Madinah bertemu dengan Imam Malik. Di sana Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik yang mana waktu itu juga sudah hafal kitab Imam Malik itu Al-Muwatta. Di sana berguru sampai Imam Malik wafat. Imam Syafi'i kemudian menuntut ilmu lagi ke Baghdad, Kufah. Di Baghdad itu bertemu dengan muridnya Imam Hanafi. Nah, kenapa nggak bertemu dengan Imam Hanafi? Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Tahun ini Imam Syafi'i baru lahir 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan saya penggantinya ya. Nah, di Baghdad ini beliau banyak mendapatkan ilmu, kembali lagi ke Madinah. Di sana akhirnya berijtihad, kembali lagi ke Madinah lagi, ke Baghdad lagi. Disitulah Qaul Qadim. Jadi mujtahid mutlak Imam Syafi'i. Dengan berseiringnya waktu Imam Syafi'i juga berguru ke Imam Auza'i, Imam Abu Les. Imam Auza'i, Imam Abu Les ini juga sama mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak tuh yang tercatat adalah lebih dari 10. Salah satu Imam Auza'i, Imam Les ini guru daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam mujtahid mutlak itu tidak hanya Imam Malik, Imam Abu Les, Imam Auza'i yang ada di Yaman. Kemudian dari Yaman itu kembali lagi ke Madinah, ke Baghdad dari Qaul Qadimnya. Lalu sekitar Irak tadi banyak mendapatkan hadis-hadis. Sehingga Imam Syafi'i ini disebut sebagai Nasrul Hadis atau Nasrul Sunnah atau disebut juga Qutbul Ulama. Karena beliau itu luar biasa. Karena dapat hadis-hadis dari Imam Malik yang di Madinah yang banyak hadisnya, lalu ke Baghdad dapat hadis yang nggak ada di Madinah, yaitu dari Imam Hanafi ya, dari muridnya Imam Hanafi, lalu dapat hadis yang ada di Yaman, Imam Auza'i, lalu dapat hadis juga di daerah lain sekitar Hijaz, sampai kemudian ke Mesir. Di Mesir juga kan itu ada gubernur Mesir, kekhalifahannya. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mesir, murid-muridnya, sehingga mendapatkan hadis-hadis yang ada di Mesir. Sehingga pembendaharaannya itu banyak sekali. Pemberian hadisnya itu banyak. Sehingga
sampai berfatwa lagi menjadi kaul jadid di Mesir ya, Askandaria itu. Ya, inilah saya juga bermazhab Syafi'i karena melihat itu. Selain keturunannya di Indonesia ini Syafi'iyah, ternyata Imam Syafi'i ini paling banyak hadisnya. Jadi nggak salah kalau kita lebih taklid kepada Imam Syafi'i. Yang kemudian yang mazhab keempat adalah Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau juga salah satu murid dari Bapak Imam Syafi'i dan beliau juga pakar hadis. Karena berkembangnya waktu zamannya Imam Ahmad ini zaman-zaman lagi konflik Mu'tazilah ini ya. Lagi perang-perang Mu'tazilah ini. Lagi konflik. Nah, tapi di zaman Ahmad bin Hambal ini beliau banyak mendapatkan hadis-hadis termasuk hadis-hadis dari Ahlul Bait dalam tanda kutip pengikut-pengikut Ahlul Bait yang mana di sini banyak yang dianggap doif dan maudhu sehingga dihimpun dari beberapa 10 juta hadis yang beliau ketahui hanya dapat 10.000 hadis. Nah, ini disebut Musnad Hambali, Musnad Hambal atau Kitab Ahmad. Kita sering dengar Rawahu Ahmad. Ini Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad. Ini ada 10.000 hadis itu yang sahih. Disaring dari 10 juta hadis, dapatlah ternyata yang sahih hanya sekitar 10.000 saja. Dapat hadis dari Imam Syafi'i, dapat hadis dari yang lain, sehingga banyak pembahasan hadisnya. Dan ini mazhab Hambali dipakai di Arab Saudi. Meskipun secara teologi banyak yang Wahabi Hambali, bukan Sunni, maksudnya bukan Asy'ariyah Hambali, bukan. Jadi ada dua di Arab Saudi itu, ada yang sefikihnya fikih Hambali, tapi secara akidah Wahabiyah, tetapi ada juga yang fikihnya fikih Hambali, secara akidah Asy'ariyah Maturidiyah ada. Enggak semua. Karena berkembangnya mazhab Hambali ini kan dibawa oleh Raja Saud ya pada waktu itu. Zamannya Imam Nawawi, Syekh Nawawi maksud saya, Syekh Nawawi, Syekh Zaini Ahmad Dahlan itu masih ahli sunnah itu di Mekah Madinah itu Haromen. Wahabi mah baru kesini-sini aja. Nah, itulah 4 mazhab yang kita ketahui dan ada mazhab kelima. Apa itu? Ada kitabnya namanya Mazhabul Khamsah. Saya pernah membaca kitab ini, terjemahannya. Belum bisa baca kitab waktu itu ya. Di IAIN, UIN SMH Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, tempat saya kuliah. Di perpustakaannya itu ada kitab Mazhabul Khamsah, memasukkan satu mazhab lagi yaitu mazhab Ja'fariyah. Mazhab Ja'fariyah ini adalah mazhab dari kalangan Syiah. Ya, jadi di kalangan Sunni hanya 4 mazhab, tetapi yang kelima adalah mazhab Ja'fari, yaitu mazhab dari kalangan Syiah atau Ahlul Bait. Disebut mazhab Ahlul Bait karena mazhab Ja'fariyah ini mujtahid mutlaknya adalah Imam Ja'far As-Shadiq, imam ke-6 dari Imamiyah. Jadi Imamiyah ini ada Isna Asaro ya, ada 12 imam maksum, terjaga dari dosa, pangkatnya seperti nabi maksum maksudnya. Ahlussunnah nggak mengakui itu. Ahlussunnah mengakui para nabi dan rasul yang maksum. Adapun para imam ahlul bait ya maksudnya ya nggak maksum. Bisa saja salah. Nah, imam yang keenam ini beliau ini ahli ya, Imam Ja'far kita tahu sendiri, beliau sangat alim sehingga banyak dipakai di kalangan Syiah sebagai mazhabnya. Mazhabnya kebagi dua aliran. Ada yang apa itu usuli, ada mazhab yang aliran apa satunya lagi tuh ya. Kalau usuli dia masih pakai akal, sementara yang satunya lagi tuh nggak nerima tafsiran akal. Ya pada intinya sama. Hanya ada beberapa banyaknya perbedaan di mazhab di antara ahlu sunnah. Seperti tadi masalah nikah kontrak segala dan lain-lainnya. Ada perbedaan-perbedaan sedikit. Sholatnya juga ada beberapa bagian tertentu yang berbeda, tapi banyakannya sama. Hanya dibeda di salah beberapa bagian. Saya nggak sampai hatam sih membacanya itu ya. Tapi perlu diketahui mazhab ini masih eksis dan mayoritas dipakai oleh ahli Syiah.
di dunia ini. Ada mazhab yang keenam, yaitu mazhab orang-orang yang tidak bermazhab. Karena orang yang nggak bermazhab secara nggak langsung dia bikin mazhab baru. Nah, karena banyak ketika orang-orang yang salafi wahabi ini yang menentang mazhab, bermazhab kembali ke Al-Quran Sunnah, secara langsung dia menggunakan metodologi yang digunakan oleh Imam Mujtahid, langsung ngambil dari sumbernya, tetapi para pengikutnya ini banyak yang bertaklid pada guru-gurunya sendiri. Bahkan di kalangan mereka juga kadang-kadang berfatwa, saling-saling saling bertentangan gitu sesama Wahabi itu. Yang ngatain begini orang-orang Wahabi itu. Kita banyak jejak digitalnya itu ya. Ya karena tidak tidak ada apa ya, tidak terbukukan dengan baku. Orang-orang Wahabi ini tidak baku. Kalau terbuka dengan baku namanya bermazhab. Contoh, ada orang-orang dari orang-orang Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin atau orang PKS, kata orang sininya mah, mereka itu menggunakan fikih yang di, pedomannya itu fikih sunnah Said Sabik. Fikih sunnah ini dalam muktamar Bahsul Masail tidak bisa dijadikan pegangan dalam sehari-hari fikih. Kenapa? Karena berisi berbagai mazhab digabung-gabungkan yang dianggap tajih kuat. Jadi penggabungan imam-imam mazhab, pendapat-pendapat imam mazhab yang dianggap kuat itu yang dipakai gitu tuh oleh Syekh Said Sabik. Kalau kita berpegangan pada buku kitab tersebut, secara nggak langsung kita bermazhab Said Sabik begitu tuh, karena mengikuti taklid kepada yang dianggap tarjih oleh Said Sabik begitu, secara nggak langsung. Makanya dianggap mazhab keenam, ya kan? Atau lebih aman yang megang yang langsung ke salafus soleh. Siapa yang berpegang teguh kepada salafus soleh? Ya orang yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Karena kita bermazhab ke beliau-beliau yang salafus soleh, ya kan? Sedangkan mereka justru bermazhab kepada orang-orang yang sekarang, yang ngomongnya langsung kembali ke Quran, hadis, ya seperti itu. Itulah mazhab yang sekarang ini berkembang dan masih eksis. Dan tidak dipungkiri orang-orang itu ada di Indonesia, termasuk Syiah. Syiah juga udah berkembang di Indonesia ternyata. Diam-diam sunyi tetapi eksis ternyata. Faktanya begitu. Saya memantau ternyata mereka juga banyak membuat situs-situs, bahkan ada web Ahlul Bait di situ. Web Ahlul Bait ternyata isinya Syiah. Ciri-cirinya meskipun gak baku, ketika menyebut Sayyidina Ali bukan karamallahu wajhah, tetapi sebagai alaihissalam. Sayyidina Ali as alaihissalam, Sayyidina Hasan alaihissalam, Sayyidina Husain as alaihissalam, Imam Ja'far Shadiq as alaihissalam. Meskipun ini nggak baku ya, hanya saja kebanyakan kalau di kita di kitab-kitab di buku ketika menyebutkan para ulama-ulama atau sahabat itu makanya radhiyallahu an, para ulama rahimahullah. Tetapi kalangan mereka Syiah kebanyakan memakai alaihissalam kepada Ahlul Bait terutama. Meskipun nggak baku ini ya, karena nggak selalu begitu. Tapi banyak buku-buku yang beredar menulisnya seperti itu. Karena saya pernah memasuki Iran Corner. Jadi ada perpustakaan di UIN itu namanya Iran Corner karena didirikan oleh Iran. Sehingga itu semuanya fasilitas yang diberikan dari pemerintah Iran. Dan buku-bukunya banyak yang pro dengan aliran Iran, yaitu Syiah. Jadi di Iran Corner itu 80% buku yang ada di sana pernah saya pegang dan pernah saya baca sekilas. Baca judulnya, baca prolognya, tetapi nggak dibaca semua. Wah, tuh sampai botak kalau baca semua mah. Berapa ribu buku di situ. Jadi saya hanya baca sekilas-sekilas ya, saya pegangnya, saya baca semua ini nih sembari ngadem. Tahu sendiri mahasiswa kayak gimana. Siang-siang panas, kalau di Iran Corner itu ber-AC, berkarpet, lembut, kualitasnya VIP gitu tuh, perpustakaannya VIP. Makanya banyak mahasiswa yang adem di sana sembari pura-pura baca buku. Tapi saya baca-baca bener itu. Cuma baca judulnya ini. Tapi itu rata-rata menggunakan as alaihissalam ciri khasnya. Dan memang berbau Syiah. Ya, sekian dari saya. Hanya sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.